Hai guys, ketemu lagi dengan kita berdua. Aku Ika Haryono. Saya Tera Duen dan kita berada di episode ke-6 dari sebuah video seri yang judulnya Everything About LND. di YouTube channel LND Indonesia. Oke. Nah, Kali ini kita mau langsung aja boleh? boleh silakan Mbak Ika mau ngomong apa kita Aku bahas. aku tuh kepikiran setiap kali kita itu habis mengadakan training, pelatihan gitu ya. Kan kita selalu bikin tuh after class sesi itu sebelum bubaran minta untuk peserta mengisi kayak feedback Feedback buat kita ya. buat kita. Itu tuh Oh, kita mau sebenarnya ngobrolin itu ya. boleh nggak Yuk. ngomongin itu? Iya seru nih seru. Karena itu salah satu bentuk evaluasi untuk kualitas kita sebagai LND profesional ketika mengajar di kelas. Baik, dari dasar keilmuannya dulu ya. Jadi di dunia LND itu semua tuh sudah familiar. Baik, ngeliat apa? Matiin. Dah tuh kan. Semua sudah familiar bahwa yang namanya program pelatihan itu harus dievaluasi menggunakan 4 tahapan evaluasi. Oke, 4 tahap ya guys. Itu tuh kata Kirkpatrick. Oh oke, ada yang membahas. Kirkpatrick. Nah kata Kirkpatrick katanya sebaiknya di tahap pertama itu dievaluasi dari sisi reaksi peserta. Oh oke. Nah, ini yang bakal kita bahas cara buatnya ya. Kemudian karena kita pengen tahu banget ya reaksi peserta tuh terhadap apa yang kita sampaikan tuh gimana gitu ya. Benar, karena dengan reaksi peserta ini kan kalau kita bisa ambil datanya, kita tampilkan ke user atau ke klien, itu kan di tahap awal mereka bisa tahu bahwa pelatihannya impactful ya untuk di mata para trainer. Di mata para trainee. Iya. Di mata para sesuai ekspektasi apa enggak si peserta pelatihan di kelas. Jadi penting tuh tahap pertama reaksi. Nah, tahap pertama harus diambil juga datanya. Nanti tahap kedua ada learningnya. Makanya learningnya itu kan kadang-kadang suka ada pre-test sama post-test dibandingkan. Nanti peningkatannya itu bisa diukur dan kita tampilkan juga di depan klien atau di depan user supaya ternyata pelatihan yang kita laksanakan itu berdampak dan meningkatkan knowledge base-nya si peserta. Nah itu kan jadi nanti di mata user tuh berarti pelatihannya kemarin udah 2 tingkat, oke banget. Nah setelah di kelas itu yang bisa langsung diukur tuh cuma 2 itu, L1 dan L2. Nanti setelah beberapa minggu, beberapa bulan harus ada ukurannya lagi, behaviornya si peserta itu diukur lagi tuh, diambil lagi datanya. Tapi itu nanti kita bicarakan di video berikutnya ya. Sesi lain ya. Lebih jauh lagi setelah beberapa bulan, apakah ada dampak terhadap bisnis dari pelatihan yang kita laksanakan di kelas? Dampak terhadap bisnisnya kalau bisa yang dekat ke bottom line. Kayak penjualan meningkat enggak, komplain menurun enggak, engagement meningkat enggak, produktivitas meningkat apa enggak, dan sebagainya. Cost menurun atau tidak. Pokoknya level 4 itu adalah dampak terhadap bisnis. Itu yang pertama ya. Nanti abis ini kita ngomongin si L1 ini cara buatnya seperti apa ya. Nah itu penting tuh cara buatnya seperti apa. Oke, jadi kemana-mana guys. Cara buatnya gimana? Karena aku kadang-kadang suka bingung tuh gimana cara mengukur yang tepat untuk mendapatkan data-data itu setelah kelas ya. Cara buatnya gimana? Bagus banget loh Mbak Ika. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ika teman-teman. Sebenarnya aku dan Mbak Ika sudah melakukan tahu, ini ya. Iya. Tapi kita pengen obrolin aja nih untuk bekal teman-teman. Jadi masih menurut teorinya Kirkpatrick juga sebaiknya yang diukur itu dari reaksi adalah pertama learning design-nya di mata peserta oke apa enggak. Learning materialnya oke apa enggak. Si fasilitatornya luncang atau tintus. Aku gitu paling seneng nih bagian yang ini aku paling seneng. Kemudian fasilitasnya juga selama di kelas itu memadai atau tidak. Oke. Jadi 4 ada tadi. 4. Ya. Nah dari 4 ini sebaiknya kita tuh LND profesional bikin 10 pertanyaan atau ya disesuaikan aja sama culture di tempat masing-masing ya. 10 pertanyaan yang mewakili keempat itu tadi. Nah kalau yang kita punya mau kita buka nggak? Boleh buat contoh ya. Nanti kita abis ini attach ya, tampilkan. Nanti sambil ditampilkan ya. Ada 10. Kayak gak gerak itu sorry. Nah
Kita mulai dari yang learning design dulu ya. Oke. Yang learning Itu design. kerjaan kamu kan Mm-mm. kalau learning design. Nanti kan si peserta tuh scan QR ya. Di situ ada 10 pertanyaan. Pertanyaan untuk learning design yang pertama itu adalah kita tanya ke peserta. Saya memahami tujuan dari pelatihan ini. Nanti dia akan milih tuh setuju sampai sangat tidak setuju. Sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ya. Gitu. Jadi pertama saya Kayaknya kebalik deh, sangat tidak setuju. Yang terakhirnya pasti sangat setuju. sangat setuju Iya. tuh nilai 10. Karena kan kita selalu ngomong rata kanan gitu Rata kan. kanan tuh yang paling bagus gitu. Itu yang pertama tadi. Yang pertanyaan kedua. Yang kedua itu kita suruh peserta ngerating sebuah pernyataan bahwa saya merasa bahwa pelatihan ini sesuai dengan harapan saya. Atau gini, pelatihan ini sesi yang barusan sesuai dengan harapan saya. Gitu. Jadi kan si peserta kan pasti punya harapan kan begitu masuk ke kelas. Ekspektasinya dia sesuai apa enggak? Oke. Nah, kalau oke berarti desain kita bagus secara keseluruhan. Ya. Yang itu pertanyaan kedua. Ketiga tuh aku inget tuh, apakah sesuai dengan pekerjaan saya? Benar. Pelatihan ini sesuai dengan pekerjaan saya. Gitu. Soalnya kalau desainnya nggak benar, berarti nggak akan relevan ke si peserta. Ya, gitu. Berarti kalau peserta bilang tidak sesuai dengan pekerjaan saya, berarti mungkin waktu kita merencanakannya kita tidak menggali informasi tentang peserta dan kita ngasal aja bikinnya. Gitu. Itu 3 pertanyaan yang mewakili learning design. Saya memahami tujuan, pelatihan ini sesuai dengan harapan saya, pelatihan ini sesuai dengan pekerjaan saya atau enggak. Oke, itu 3 dulu. Ini kita ngomongin learning materials ya. Pertanyaan apa aja. Oke, jangan kemana-mana. Udah, kita balik lagi guys. Sekarang kita mau bahas untuk pertanyaan berikutnya yang mewakili learning materials. Oke, yang ditanyain apa aja yang mewakili learning materials. Ini langsung, ini mulai ke materinya gitu, atau aktivitas-aktivitas di dalamnya. Iya. Yang pertama itu kita bisa mengajukan pernyataan aktivitas pelatihan tadi itu sangat membantu proses pembelajaran di kelas. Terus kayak gitu juga bisa tuh. Dari 1 sampai 4 tuh urut-urutannya ntar ya. Kalau aku 1 sampai 10. Oh banyak ya, pusing ya. Puspa ya Em? Iya, soalnya aku seneng kalau 1 sampai 10 tuh pas rata-rata itu ada yang nilai 95, 96, 87, 88 gitu. Tapi teman-teman bebas. Ya. Yang penting tuh biasanya sih Likert, skala Likert. Ada yang 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 10 gitu. Kalau aku yang kita selama ini tuh 1 sampai 10. Kemudian yang kedua yang mewakili pertanyaannya material ya. Yang mewakili itu nanti pernyataan berikutnya, pertanyaan kelima ya, bahwa aktivitas pelatihan yang dilakukan barusan itu interaktif dan beragam. Hal semacam itulah. Jadi tentang interaktivitas sama keragaman metodenya. Gitu. Oke. Nah, yang ketiga sesuai nggak sama kemampuan berpikir saya? Benar? Bisa. Jadi materi pelatihan sesuai dengan kemampuan saya. Oke, karena kan di setiap training itu kan ada levelannya ya. Ada level. Jadi kita tuh pas kelas itu kalau misalnya levelnya level tinggi, nanti dia pikir kelas kita kerendahan materinya atau ketinggian ya kayak gitu. Jadi di situ kita mesti mikir. Kita mesti gali data. Nah, itu udah learning materials tuh 3 pertanyaan. Berarti udah 6 ya. 3 dan 3. Habis ini kita masuk ke bagian tentang fasilitator yang paling membuat kita deg-degan ya. Nah, ini aku paling deg-degan dan selalu aku tanya pada vendor atau Tera gimana nilai gue gitu klasikannya. Habis ini ya. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi. Sekarang kita mau bahas yang ketiga, pertanyaan yang mewakili untuk mengetahui data tentang fasilitator. Nah, ini apakah pertanyaannya seperti apa? Sebenarnya pertanyaannya bebas, tapi paling baik tuh menyangkut 2 aspek. Pertama, fasilitator itu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik atau tidak. Kitanya well prepare apa enggak gitu ya. Jadi kan peserta bisa ngerasain kan. Dari misalnya kurang kertas, kurang spidol, kurang apa gitu tuh peserta akan menilai juga loh. Kemudian pertanyaan kedua tentang fasilitator adalah apakah fasilitator selalu siap membantu peserta selama pelatihan? Karena kan ada fasilitator juga yang jutek, yang peserta tuh harus langsung ngerti tapi nggak disamperin satu persatu gitu. Kalau kita kan nyamperin satu persatu. Selalu, bahkan kita suka over ya. Over juga kayaknya nggak boleh ya. Ya nggak boleh, benar. Takutnya di situ dinilai bagus, nanti pas komentar peserta tuh kadang-kadang suka ada,
Pak Teddy ngebantuin banget, tapi over banget sih. Iya, Bisa jadi kayak gitu benar. juga. Jadi 2 ya tentang fasilitator ya. Oh, cuman 2. 2. Pertanyaan kayak gini boleh nggak? Apakah fasilitator menguasai materi yang disampaikan nggak di situ? Bisa. Cuma kalau yang aku Kamu nggak? yang aku tuh udah disatuin di pertanyaan pertama. Oh, Fasilitator menyiapkan segala sesuatunya dengan termasuk di baik. situ. Iya, tapi kalau mau bikin juga nggak apa-apa. Tapi, Nggak apa-apa. oke. Boleh. Karena kan Jadi, itu spesifik ya. Yang penting kan aspeknya semua kena tadi, desain, material, fasilitator. Nah, habis ini yang keempat kita ngomongin fasilitas. Lagi guys, kita mau bahas yang terakhir nih untuk menguasai atau menjawab kebutuhan data tentang Fasilitas selama pelatihan di kelas. dengan pertanyaan-pertanyaan yang disarankan adalah Kalau kita cuma 2. Pertama, fasilitas yang disediakan itu menunjang kenyamanan pelaksanaan pelatihan. oke, itu Atau misalnya tidak. contohnya gimana? Kan kadang ada yang ruangannya terlalu kecil Kita pernah juga ruangan terlalu panas, ingat nggak AC-nya mati? atau terlalu besar. Iya, betul. Atau aku pernah tuh di tengah hutan. Iya, Tapi walaupun di tengah hutan waktu itu ruangannya dibikin senyaman mungkin. Jadi peserta tetap bilangnya nyaman. lumayan gitu. Oh, Walaupun lumayan. kalau dibandingkan sama yang lain ternyata memang pada saat itu fasilitas yang paling kecil nilainya cuma 9,1. Oke, tapi masih kepala 9. Mm-mm. Yang kedua pertanyaannya adalah Yang kedua adalah kalau tadi kan kenyamanan. Yang kedua tuh fasilitas yang tersedia apakah menunjang proses selama pembelajaran? oke, Gitu. misalnya apa aja tuh yang kita pengen tahu? Kita sediain LCD projector enggak, flip chart, mejanya itu satu orang satu atau satu meja bertiga, pangku-pangkuan, macam-macam lah ya. Ada mikrofon apa enggak? Mikrofonnya ada apa enggak dan sebagainya. Kemudian kan apalagi di perusahaan yang besar kan ya biasanya udah pakai TV yang digital. Iya, yang bisa tulis di situ ya. Videotron, keren banget. Sound systemnya bagus ya. Kalau perusahaan gede-gede ya gitu. Nah itu tuh bakal dinilai juga oleh peserta. Oke, jadi udah 4 ya. Nah, itu 10 pertanyaan yang kita lakukan selama ini kepada klien dan akhirnya menghasilkan nilai-nilai tertentu yang ya mudah-mudahan sih bagus terus ya sejauh ini. Sejauh ini sih masih bagus terus. Bagus. Nanti bisa lihat di layar ya. Tapi setelah 10 pertanyaan itu atau pernyataan yang mereka rating ya, itu tuh ada pertanyaan Next tambahan step-nya, supaya gini, supaya kita dapat data juga. Pertama nih ya, kalau yang tadi kan pilihan ngerating, selanjutnya itu mereka harus ngisi pakai tulisan esai gitu. Ada 3 lagi. Apa aja yang 3? Pertama, aku tanyanya gini, apa saja key takeaways yang kamu dapat dari pelatihan barusan? Keren. Kalau jangan sampai nggak ada key takeaways-nya ya. Oke. Jadi peserta tuh nanti tuh nyebutin, oh tadi aku belajar ini. Nah itu pertama tuh, supaya kita tahu, oh peserta belajar apa aja. Habis itu, pertanyaan keduanya adalah, apa efek dari pelatihan ini untuk pekerjaan kamu? Menurut Itu kamu harus apa? esai ya, esai. Oke. Biasanya peserta ngisi, oh iya, Abis aku jadi tahu nih, abis ini aku mau mulai bertanya menggunakan pertanyaan terbuka untuk dapat informasi yang sebanyak-banyaknya kepada anggota timku, misalnya kayak gitu. Nah kan 1 dan 2 udah ya, key takeaway sama efek terhadap pekerjaan dia. Yang ketiga, terakhirnya kamu nanya apa? Itu bukan aku doang dong. Ya kita, kan, iya. Form kita. Tenang. Kita selalu nanya bahwa abis ini action plan kamu apa? Ya, jadi kayak start, stop, continue itu bukan? Iya. Action plan lah ya, next. Aku bebasin kalau di situ ya. Tapi kalau mau start, stop, continue juga boleh tuh di breakdown. Tapi kan karena biasanya kalau udah terakhir peserta udah pada pengen pulang. Jadi nggak langsung aja ya. Karena mereka kan ngisi masing-masing kan. Nah nanti itu data-data itu semuanya tuh sama kita itu direkap, diolah, ke klien atau ke user. Seperti yang ada contohnya di layar ya. Kita lihat kayak gitu, kita tampilin. Jadi nanti dari laporan itu yang L1-nya dulu aja ya. Biasanya sama L2 online test ya. Nanti itu kita sebagai L&D profesional barulah kita minta kerjasama kepada user untuk mengingatkan action plan ini ke semua peserta. Jadi next step-nya apa? Based on sendiri. Ya. Apalagi yang kerja di perusahaannya L&D ya. Learning itu shared responsibilities. Gitu. Jadi makanya Bersama. L1-nya harus
tampilkan supaya ketika kita ngajak leader-leader si pesertanya itu mau kerjasama sama kita punya datanya. Dan L1 ini powerful banget Jadi untuk nunjukin, ternyata ini loh keren loh kalau Mbak Ivi yang ngajar, gila nilainya seserius rata kanan itu. semua. Ya, Misalnya ya, gitu kan. rata kanan. Oke, Iya, amin. kemarin kita nilainya 9, di atas 96 semua loh. Wih, akhirnya klien, kalau kita kan sama kliennya, akhirnya klien mau pakai kita lagi. Untuk next batch. Walaupun pernah terjadi juga. Tapi kok di bawah 8 kayak kita nggak pernah ya? Ya kita nggak pernah. Tapi ya namanya peserta ya, kadang-kadang walaupun kita ada kurangnya, mereka tuh Nice nggak lah, berani, masih, nggak ya, berani ngasih. Tapi ya kalaupun terjadi ada yang ngasih di bawah 8 ya kita terima aja, karena memang biasanya itu karena memang kita kurang kualitasnya di saat itu. Dan itu kan jadi poin-poin yang bisa bikin kita memperbaiki Untuk berikutnya. Oke. Nah, itu sekilas Mbak Ike tentang menilai kualitas pelatihan, tapi tepat setelah kelas selesai baru dari L1-nya dulu, yaitu reaction. Berdasarkan Kirkpatrick. Ngomongnya bukan Kirkpatrick. Oke. Di episode berikutnya kita ngomong yang lebih dalam lagi ya. Boleh. Jangan kemana-mana. Jangan lupa komen, like, subscribe. Dan share. Saya Tera Dwayne. Saya Ika Haryono. Kita ketemu lagi di Everything About LND. dari LND Indonesia. Bye-bye. Mwah.